Perkenalkan, nama saya Desi Widiawati, NIM saya 1910416837. Kelas dari A1 pagi, jurusan Ekonomi Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen pengampu Adi Mursalin, SEMM. Soal bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan di Google Classroom. Soal nomor 1, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen operasi 2? Mengapa? Nomor 2, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen operasi 2 secara daring? Nomor 3, apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen operasi 2 secara daring? Nomor 4, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Nomor 5, bagaimana kuliah daring manajemen operasi 2 memberi kesan kepada Anda? Platform, media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen operasi 2? Jawab. Nomor 1, ya, saya selalu hadir karena saya ingin memahami manajemen operasi 2. 2, saya hadir kuliah manajemen operasi secara daring kurang lebih 13 kali pertemuan. Nomor 3, metode transportasi politik privat dan tekanan sosial, supply and chain management, saya banyak mengetahui lebih dalam manajemen operasi 2. 4, tugas terstruktur bikin video YouTube, yaitu metode transportasi politik privat dan tekanan sosial, supply and chain management. Nomor 5, saya sangat berterima kasih kepada dosen pengampu manajemen operasi 2 yang memberikan materi jelas untuk kami dan sesuai kemampuan kami, yaitu dengan menggunakan Google Meet, Classroom, WA, dan Facebook. Soal bagian B ini berkaitan dengan teori manajemen operasi 2, mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. Nomor 1, jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan. Nomor 3, perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang ditempatkan di pabrik A, pabrik B, pabrik C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisis biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan least cost (biaya terendah) dalam menjawab. Jelaskan langkah-langkah pengerjaan soal di atas secara terinci, bukan langsung hasilnya. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A, yaitu Cilegon 20, pabrik C, Cilegon 25, pabrik B, Cilegon 15. Pabrik A, Serang 5, pabrik C, Serang 10, pabrik B, Serang 20. Pabrik A, Pandeglang 8, pabrik C, Pandeglang 19, pabrik B, Pandeglang 10. Jawab. Nomor 1, perencanaan produksi adalah perencanaan kegiatan produksi dan manufaktur di perusahaan atau industri. Hal ini memanfaatkan alokasi sumber daya kegiatan karyawan, bahan, dan kapasitas produksi untuk melayani pelanggan yang berbeda. Cara melakukan perencanaan produksi yang tepat yaitu adalah uraian terkait hal tersebut. 1. Melakukan routing dalam perencanaan produksi. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan routing.
Routing sendiri merupakan proses penentuan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. Di dalam proses routing terdapat beberapa hal yang diperhatikan seperti kuantitas, kualitas produk, sumber daya manusia, mesin, bahan, jenis, jumlah dan urutan operasi manufaktur, tempat produksi, dan lain sebagainya. 2. Melakukan penjadwalan. Melakukan penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan produksi. Penjadwalan ini berkaitan dengan berbagai hal seperti memperbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, mengatur operasi manufaktur yang berbeda dalam urutan prioritas, memperbaiki, memulai, dan menyelesaikan, tanggal dan waktu untuk setiap operasi. 3. Melakukan dispatching. Dispatching adalah langkah ketiga dalam perencanaan produksi yang merupakan suatu tindakan melakukan atau tahap implementasi. Proses dispatching ini meliputi berbagai hal seperti bahan, alat, perlengkapan, dan hal lain yang diperlukan untuk produksi. Selain itu, ada perintah, instruksi, gambar, dan lainnya untuk memulai pekerjaan. Nomor 2. Just in time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produksinya, baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Keuntungan just in time antara lain yaitu: 1. Seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. 2. Pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. 3. Barang produksi tidak selalu harus dicek, disimpan, atau diretur kembali. 4. Kertas kerja bisa lebih simpel. 5. Penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi, misalnya mengadakan promosi tambahan. 3. Metode NWC Northwest Corner. Di sini terdapat tabel yaitu pabrik A, pabrik B, pabrik C, dan demand, yaitu yang terdiri dari Cilegon, Serang, Pandeglang, Suplai. Jadi, GMAX sama dengan 50 dikali 20 ditambah 40 kali 5 ditambah 60 kali 2 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19 sama dengan 3260 yang terdapat di metode NWC Northwest Corner pada tabel. Nomor yang kedua, metode LC Least Cost Method. Pabrik A, pabrik B, pabrik C, dan demand. Cilegon, Serang, Pandeglang, Suplai. Yaitu terdapat 90 kali 5 ditambah 20 kali 15 ditambah 40 kali 10 ditambah 30 kali 25 ditambah 20 kali 10 sama dengan 2100 yang terdapat pada tabel metode LC Least Cost Method. Selanjutnya, metode Vogel Approximation Method, yaitu terdiri dari pabrik A, pabrik B, pabrik C, dan demand, yaitu Cilegon, Serang, Pandeglang, dan Suplai. Jadi GMAX yaitu 60 kali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10 sama dengan 1890 untuk pada tabel metode FAM. Soal bagian C berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen operasi 2. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen operasi 2 ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut. Menurut versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan dalam pembicaraan dalam video tersebut dan manfaat wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video manajemen operasi 2 yang mahasiswa tonton, yaitu bagian A terdapat judul Just in Time. Selanjutnya, makna dalam video tersebut agar kita dapat mempelajari Just in Time, kita mampu
memenangkan persaingan khususnya dalam dunia bisnis. Selanjutnya, teori yang dijelaskan dalam video tersebut: 1. Pengertian just in time. 2. Asal dan sejarah just in time. 3. Perbedaan just in time dan konversial. 4. Manfaat just in time. Wawasan yang saya peroleh dalam mengetahui bagaimana cara persaingan ke depannya dalam bisnis. Terima kasih, ini adalah jawaban UAS saya. Mohon maaf jika penjelasan dalam penyebutan kata atau kalimat, mohon maaf, terima kasih.